Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa nubi a'adini mahabbataka ma'al. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang Miftahus Sudur. Di dalam Miftahus Sudur ini Abah menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Asy'arani radhiyallahu anhu dalam kitab Jami'ul Usul fi Awliya halaman 223. Qala Imam Asy'arani radhiyallahu anhu wa iyyaka an taqula tariqu sufiyatu lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun fa innaha kulluha akhlaqul muhammadiyah wasiratun ahmadiyatun wa sunanun ilahiyatun. Qala Imam Asy'arani, telah berkata Imam Asy'arani radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Iyyaka an taqula tariqus sufiyah lam ya'ti biha kitab wala sunnah. Hindarilah olehmu mengatakan atau berpendapat bahwa tarekat orang-orang tasawuf itu tak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kan ada juga orang berpendapat bahwa tarekat itu tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, kata Imam Asy'arani, hindari. Jangan sekali-kali berpendapat bahwa tarekat dalam tasawuf itu tidak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Fa innahu kufrun. Karena orang yang berprinsip dan berpendapat seperti itu dihukum kafir. Jadi hati-hati mengatakan atau berpendapat tarekat itu bid'ah, tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, iyyaka an taqula tariqu sufiyah lam ya'ti biha kitab wala sunnah fa innahu kufrun. Ini orang yang berpendapat ya, bahwa Al-Quran atau tarekat tasawuf itu tidak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia jatuh kafir. Kenapa disebut kafir? Fa innaha kulluha akhlaqun muhammadiyah. Karena tarekat orang-orang tasawuf itu kulluha semuanya akhlaqun muhammadiyah. Ya, akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiratun ahmadiyah, dan jalan hidupnya
dari jalan hidupnya Rasulullah, wa sunanun ilahiyah, dan sunnah ilahiyah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, dulu pernah ya saya memberikan pengajian di satu tempat. Pengurus minta kepada saya menyampaikan tentang tasawuf dan tarekat. Ya, kita sampaikanlah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, dalam sisi tanya jawab ada seseorang langsung nunjuk, kayaknya bersemangat benar. Maaf Pak Ustadz, katanya, tarekat itu bid'ah, tasawuf itu enggak ada di zaman Nabi dan enggak ada hadisnya. Jadi kalau Pak Ustadz mengajarkan tarekat tasawuf kepada kami, itu sama saja Pak Ustadz ngajak kami masuk neraka, katanya. Karena semua bid'ah itu neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Semua bid'ah itu sesat dan yang sesat masuk neraka. Pokoknya panjang lah dia cerita bahwa tarekat tasawuf itu tidak ada dasarnya, tidak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, enggak ada zaman Nabi. Dan karena itu bid'ah, dan yang bid'ah itu dhalalah. Karena dia dhalalah masuk neraka. Jadi kalau Pak Ustadz menyampaikan tasawuf tarekat pada kami, itu sama saja Pak Ustadz mengajak kami masuk neraka, kata dia. Dan sudah selesai. Sudah selesai Pak, saya bilang. Kalau sudah selesai, nanti saya mau jawab. Saya mau ngomong. Saya bilang begini. Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Jadi kalau Bapak mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, saya kepingin tahu Bapak hafal Al-Quran itu berapa ayat. Itu satu. Yang kedua, kalau enggak ada dalam hadisnya, Bapak tadi mengatakan tidak ada hadisnya. Hadis Nabi itu Pak banyak. Yang dihimpun oleh Imam Bukhari saja awal mulai 600.000 hadis. Walaupun setelah ditasih itu ada 6.000 yang sahih. 6.000 hadis dari Imam Bukhari saja itu. Belum Imam Muslim, belum Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Jadi kalau dihimpun hadis Nabi itu jutaan. Jadi kalau Bapak mengatakan nggak ada hadisnya, saya kepingin tahu Bapak hafal hadis berapa biji. Itulah ciri-ciri orang sombong, Pak. Ya, orang sombong. Bapak mengatakan nggak ada ayatnya. Ya, mungkin Bapak nggak kebaca ayatnya atau memang Bapak nggak ngerti. Saudara. Kalau nggak paham Pak nggak usah ngomong. Saudara. Ya, nggak usah kita buka kitab. Ya, sekedar saya sampaikan saja, seingat saya saja ayat tentang tasawuf. Antara lain, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Itu urusan tasawuf, Pak. Ya. Urusan tarekat, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Itu urusan tarekat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, itu juga tasawuf. Nahnu aqrabu min hablil warid, itu juga tasawuf. Nah, jadi kalau mengatakan enggak ada ayatnya, berarti Bapak enggak ngerti. Nah, ini contoh-contoh orang sombong.
Kalau nggak ada hadisnya banyak sekali Pak. Hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang tasawuf, tentang tarekat. Salah satu contoh sebenarnya hadis Nabi tentang tasawuf. Ya. Nabi mengatakan, ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah, alam semuanya dari saya. Coba Bapak paham itu. Gimana ceritanya kok Nabi mengatakan ana minallah wa ala minni. Al-insan siri wa ana siruhu, kata Allah. Itu hadis qudsi. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia. Itu hadis itu. Itu juga banyak sekali ya. Jadi kalau kita bongkar semua ya nggak selesai semalam Pak. Nah, jadi kalau nggak ngerti sebaiknya nggak usah ngomong Pak. Nyesatin orang. Rupanya saya lagi menyampaikan itu, dia langsung bangun, langsung pergi dia. Nah, saya nggak ketemu lagi sampai sekarang. Nah, jadi itu banyak orang-orang yang berpendapat seperti itu. Tidak paham, tetapi sudah menjustifikasi bahwa itu salah, itu bid'ah. Jadi menurut Imam Asy'arani di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliya, iyyaka an taqula tariqus sufiyah lam ya'ti biha kitab wala sunnah wa inna kufur. Hindari olehmu berpendapat bahwa tarekat tasawuf itu tidak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya orang itu kafir. Fa innaha kulluha akhlaqul Muhammadiyah, karena semuanya itu adalah akhlaknya Rasul. Wasiratu Ahmadiyah, dan jalan hidup Rasul. Kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beruzlah ya, di Gua Hira sebelum beliau menerima wahyu. Berapa hari beliau beruzlah di situ. Begitu juga ketika beliau ya pindah dari Mekah ke Madinah, di Gua Sur itu ya kan pada pagi itu kan berduyun-duyun orang kafir Quraisy mencari, karena Nabi jadi ditunggu-tunggu mereka sampai semalam suntuk nggak keluar rumah, tapi ternyata Rasul tengah malam itu sudah berangkat bersama Abu Bakar ke Gua Sur. Mereka istirahat dulu di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, di luar itu sudah lalu lalang orang mencari Nabi. Ada yang bawa pentungan, bawa pedang, segala macam itu. Karena diumumkan oleh penguasa kafir Quraisy ketika itu, siapa yang menemukan Muhammad, ya, siapa yang mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati, akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Sehingga orang berkeliar mencari. Nah, di pintu gua itu sudah kelihatan ada orang lalu lalang mencari. Udah naik Pak di ke Gua Sur itu. Udah naik. Naik ke Gua Sur. Dari dalam kelihatan betul orang sudah lalu lalang ya di luar pintu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sangat gelisah. Apa jadinya kalau sampai Nabi ketangkap? Tapi orang kafir Quraisy itu tidak percaya kalau ada orang di dalamnya. Karena di pintu gua itu sarang laba-laba itu tidak putus. Logikanya kalau ada orang masuk ke dalam gua ini pagi-pagi ini, mestinya lah sarang laba-laba itu pada putus semua. Ini nggak ada yang putus. Nah, di tengah-tengah pintu itu ada burung merpati sedang nelor di situ, sedang ngerem di situ. Nah,
Itu makanya orang kafir Quraisy nggak masuk ke dalam, karena mereka nggak yakin kalau ada orang di dalam. Itulah takdir Allah. Begitu Rasul bersama Abu Bakar masuk, langsung datang labah-labah itu yang bikin sarang situ. Nah, begitu juga burung merpati langsung datang, langsung bikin sarang, langsung nelor, langsung ngerem di situ. Tapi dari dalam sudah kelihatan betul banyak orang lalu lalang. Nah, kegelisahan Abu Bakar ini diketahui oleh Rasul. Sampai turun ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gelisah, Allah bersama kita. Nah, lalu Rasul mengajarkan zikir di dalam hati Abu Bakar. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa duna jari minal qaul, jangan bersuara. Bil ghudu wal asal, pakai itu pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Ya, pakai itu jangan lengah, jangan lalai. Nah, itu yang kemudian diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain yang kemudian menjadi tarekat Siddiqiyah atau disebut tarekat Naqsyabandi. Itu asal mulanya itu. Jadi kalau mengatakan tidak ada zaman Nabi itu ya bodoh amat. Ya. Anda nggak paham. Jadi apa yang diamalkan oleh para ulama terdahulu itu semuanya itu adalah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Sultan Aulia mengatakan tarekat kami adalah bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Sultan Aulia sangat ketat ya, untuk menyuruh anak putra beliau untuk mengamalkan, dan beliau mengatakan apa yang tidak bersumber pada Al-Quran Sunnah itu ditolak. Nah, kemudian pengasabah juga ini mengatakan summa'lam anna riyadah la tufidu wa la tuqarribul abda ila Allah ta'ala ma lam takun ala muwafaqatis syariah wa mutaba'atis sunnah. Ketahuilah bahwa riyadah tidak akan bermanfaat dan tidak akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah selama tidak sejalan dengan syariat dan mengikuti sunnah. Jadi di dalam amaliyah tarekat itu ada namanya riyadah, ada namanya suluk. Kalau di dalam tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi itu menggunakan istilah suluk. Makanya kawan-kawan yang menggunakan tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi itu biasanya 10 hari sebelum masuk Ramadan mereka sudah masuk ke musola atau ke tempat suluk gitu ya. Kan ada kadang-kadang ada musola, ya musola pribadi lah dari seorang kiai itu, atau ada satu tempat semacam aula gitu ya, tempat pengajian, dan di situ dikhususkan juga tempat suluk. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan datang ya 10 hari sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah masuk musola dan mereka sudah mulai puasa. Itu yang kadang-kadang oleh sebagian orang dikatakan orang Naqsyabandi itu duluan puasa. Sebelum pemerintah mengumumkan mereka sudah puasa dulu katanya. Nah, ini kadang-kadang bagi yang nggak paham itu jadi fitnah. Padahal sebenarnya bukan mendahului puasa Ramadan. Mereka melaksanakan puasa sunnah 10 hari sebelum Ramadan datang dengan tujuan selesai Ramadan puasanya cukup 40 gitu. Jadi mereka suluknya selama 40 hari. Nah,
maka untuk menggenapkan 40 itu sebelum masuk Ramadan perhitungannya, nah mereka sudah puasa dulu 10 hari. Nanti lebarannya nanti sama dengan pemerintah. Sehingga tidak berbeda karena mereka baru boleh pulang setelah selesai sholat Id. Sholat Idnya di situlah, di musola atau di masjid itu. Nah, yang pernah saya alami itu banyak sekali yang datang. Ya, dulu saya waktu masih di Sumatera Barat itu ada yang dari Padang, ada yang dari Pekanbaru, dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh mereka. Ya, bawa kasur. Karena di tempat di musola tidak disediakan kasur, bawa kasur sendiri-sendiri. Bawa kelambu itu. Ya. Jadi selama 40 hari itu ya mereka melaksanakan suluk. Dalam suluk itu yang diamalkan itu ya zikir khafi itu. Zikir dalam hati dengan peningkatan. Jadi setelah selesai zikir itu ya sekian banyak, lalu guru memindahkan latifah dari latifah qalbi, nah pindah ke latifah sirri. Nah, nanti sekian lama nanti ada di antara yang sudah sampai makomnya dari latifah sirri dipindahkan ke latifah ruhi. Nah begitu seterusnya, makanya pemindahan latifah dalam tarekat Naqsyabandi itu ketika suluk. Beda dengan yang kita laksanakan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam Qadiriyah Naqsyabandiyah itu tidak mengenal istilah suluk. Nah, karena dia tidak menggunakan ya amaliyah suluk. Yang dilakukan riyadhah. Maka inilah salah satu keistimewaan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari penguasa Abah Hanom Suryalaya. Walaupun kita tidak dipindahkan secara khusus oleh guru, tapi kalau kita istiqomah mengamalkan, yakin dan istiqomah mengamalkan, maka dengan sendirinya akan berpindah. Dari qalbi nanti pindah kepada latifah sirri. Dari sirri nanti pindah kepada latifah ruhi. Nah, jadi pindah dengan sendirinya. Nah, itu pindah dari latifah qalbi, latifah ruhi, ke sirri, khafi, afa, natiqah, kullu jasad. Nah, itu dilaksanakan sendiri-sendiri, Pak. Ya, misalnya ya karena kita dalam kesibukan kita nggak mungkin kita meninggalkan pekerjaan, ya, maka kita minta riyadhah saja. Nah yang diriyadhahkan itu ya amaliyah, kan ada buku ibadah yang disusun oleh penguasa Abah itu bagus itu untuk dilaksanakan riyadhah, mulai dari bangun tengah malam, mandi, sholat, taubat, sholat tahajud, sholat istiqarah dan lain sebagainya lah. Lalu kemudian zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Apakah zikir jahar dulu? Ya. Apakah langsung zikir khafi? Nah, zikir khafi itu nggak ditentukan bilangan. Ya. Kalau zikir jahar itu ditentukan bilangan minimal 165 minimal. Jadi setiap selesai sholat, kata penguasa Abah, amalkan minimal 165. Lebih banyak, lebih bagus. Jangan sampai kurang. Nah, kenapa 165? Nah, ini rahasia amaliyah. Ada yang memahami 165 itu bilangan yang terdapat dalam kalimah la ilaha illallah. Nah, kalau kita jadikan angka-angka, nah, jumlahnya jadi 165. Bisa jadi. Tapi ada yang memahami 165. Satu itu menunjukkan Allah, 6 itu rukun iman punya Muhammad, 5 itu rukun Islam punya Adam.
Jadi Allah, Muhammad, Adam. Ya, 165. Sebab di dalam amalia tarekat kan sebenarnya yang terpenting itu kan pengamalannya, bukan pemahamannya. Jadi kalau kita belajar tarekat, yang diutamakan pengamalannya. Ya, jadi tidak usah dipahami dulu. Ya, pokoknya kalau guru sudah menyuruh amalkan ini, ya sudah amalkan. Nah, makanya kata Profesor Dr. Tafsir ya, di Bandung dulu, beliau mengatakan kamu belajar tarekat katanya, yang dibawa ke guru itu hati, otaknya tinggalkan di rumah, ya, yang dibawa hatinya saja. Hatinya itu yakin, iman, percaya, ya, itu modal utama, yakinnya itu. Adapun pemikiran kita ini itu nanti, ya, nanti. Nah, nanti dalam kajian itu yang disebut kajian hakikat, kajian ma'rifat, itu baru kajian. Tapi kalau dalam tarekat amalan. Jadi kalau kita belajar tarekat tidak mengamalkan, ya sama saja nggak ada hasil, nggak ada buah. Hanya dipaham-paham saja. Tarekat bukan dipahami, tarekat itu diamalkan. Nah, makanya kalau dipilah 4 bidang ilmu itu ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu kalau dipadatkan syariat dan tarekat itu bagian syariat, hakikat, ma'rifat bagian hakikat. Kenapa? Karena tarekat itu banyak mengadopsi amalan syariat. Makanya orang yang belajar tarekat itu syariatnya lebih kental. Puasa sunatnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, mungkin sholat istikharah. Kalau biasa-biasa mungkin kita kenal sholat istikharah saja. Tapi dalam amalia tarekat itu ada 3. Ada istikharah, ada isti'azah, ada apa nama isti'azah, ada sholat israq. Begitu matahari terbit, salat isyraq, isti'azah, istikharah. Nanti masuk bulan Rajab, itu ada salat sunat, Rajab namanya. Salat sunat malam pertama, malam Jumat pertama, malam 15, malam terakhir. Itu ada salat sunatnya. Nanti masuk nisfu Sya'ban, itu ada salat sunat 100 rakaat. Mungkin di masyarakat tidak terbiasa itu. Nah, tapi oleh pengasahabah dianjurkan semua ikhwan TKN harus mengamalkan itu. Jadi belajar tarekat itu Bapak Ibu ya, yang diutamakan itu kepatuhan kepada guru. Nah, jadi amalan yang disampaikan guru itu mesti dilaksanakan. Dengan tidak mematuhi apa yang difatwakan guru akan sia-sia. Akan sia-sia kita belajar tarekat karena kita tidak mengamalkan. Nanti kalau masuk kajian hakikat, kajian ma'rifat, nah baru itu paham. Dibongkar. La ilaha illallah itu di mana letaknya di diri kita. Ya. Apa hubungan la ilaha illallah itu dengan diri kita. Bagaimana sejarah, ya sejarah timbulnya 2 kalimat syahadat. Apa hubungan dengan diri kita? Alam 7 dibongkar. Nah, itu kajian hakikat. Nah itu paham kalau itu. Bukan amalan. Tapi paham. Makanya mengkaji usul, kaji paham. Ya, mengasal diri. Dari mana kita ini? Nah, kalau yang begitu itu sudah mesti paham. Makanya di Arafah kita laksanakan kajian itu mulai dari fikihnya, tauhidnya, tasawuf 1, tasawuf 2. Tapi tarekat tidak kita kaji. Yang tarekat begitu masuk
talqin zikir, amalkan. Jadi amaliyah tarekat itu 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama namanya zikir jahar, itu zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Semakin banyak kita amalkan semakin baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi memperbarui iman itu perbanyak zikir la ilaha illallah. Dan itu zikir yang terafdal. Kan afdalu zikir. Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan untuk memperbarui iman, perbanyak zikir. Kalau di Arafah itu sambil ngaji tauhid, ya saya minta untuk menyelesaikan riyadhahnya 100.000. Ya. Jadi itu harus selesai dulu. Nah, kalau kami dulu sebelum talqin zikir itu selesai dulu itu. Zikir 100.000 itu. Kalau belum selesai belum boleh talqin. Itu saya yang mengalami dulu. Tapi penguasa Abah ya membuka ya pintu selebar-lebarnya. Tidak perlu harus zikir 100.000 dulu. Pokoknya kalau mau mengamalkan, udah langsung talqin zikir. Kalau saya dulu Pak enggak langsung seperti yang diberikan penguasa Abah. Talqin zikir jahar dulu. Udah sekian lama ngamalkan, nah, guru ngelihat kesungguhan, nah, baru masuk ke zikir khafinya. Nah, oleh penguasa Abah enggak, zikir jahar langsung zikir khafi. Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Apa namanya? Ya, satu kebijakan yang luar biasa yang diberikan oleh penguasa Abah. Ya. Tidak perlu harus selesai zikir 100.000 dulu. Dan talqin zikirnya langsung zikir jahar, zikir khafi. Gitu. Ya. Kalau yang lain-lainnya itu kan itu tadi yang saya alami. Ya, zikir selesai sebelum 100.000 dulu, udah selesai baru. Dulu waktu saya ingat betul masih di Sumatera Barat. Saya ngomong sama Abu Ya, Syekh Muhammad Ali Syarif Datuk Meninjun. Qaddasallahu sirrul azim. Karena saya lihat setiap malam Kamis itu ibu-ibu banyak penuh rumah beliau. Kalau malam Jumat bapak-bapak penuh. Jadi saya datang ke Buya. Buya, saya ingin ikut mengamalkan zikir. Apa langsung diterima? Enggak. Kata Buya, coba kamu pikirkan dulu. Istikharah dulu. Apa benar kamu mau belajar tarekat? Buya kasih waktu kamu sholat istikharah dulu 3 hari. Dah, saya istikharah 3 hari, datang lagi ke Buya. Buya, sudah saya laksanakan sholat istikharah. Jadi gimana? Ya Buya, saya mau belajar tarekat, saya mau ikut zikir Buya. Dah, gini aja kata Buya. Kamu selesaikan dulu baca Yasin 41 kali. Salawat 1000. Al-Ikhlas 1000. Nah, selesaikan. Ini kalau sudah selesai baru lapor ke Buya lagi. Nah, amalkan dulu 41 kali Yasin. Salawat 1000. Al-Ikhlas 1000. Udah selesai, laporan ke Buya. Udah selesai Buya, udah. Saya laksanakan itu. Nah, gini aja kata Buya, nanti malam Jumat kamu ikut hadir aja. Hadir aja dulu, ikuti aja dulu. Itu belum talqin belum. Dah ikut berapa kali, berapa bulan ikut aja gitu. Ada 3 bulan saya ikut tiap malam Jumat datang. Dia lihatnya ada kesungguhan, nah pas lagi zikir dipanggil. Talqin zikir, baru talqin zikir. Jadi artinya susah mendapatkan. Ya, tapi karena saya merasa sulit dan susah mendapatkan,
begitu saya terima, alhamdulillah, artinya terasa nikmat begitu. Karena perjuangan, ya, perjuangan dulu baru mendapat, terasa nikmat. Beda dengan orang yang kadang-kadang karena nggak paham juga, udah talqin zikir nggak diamalin, karena merasa mudah. Cuman datang sholat subuh, dengar pengajian, talqin zikir, nggak pakai duit, nggak pakai modal. Tapi karena nggak paham, itu lewat aja gitu. Itu sayang. Makanya di zaman dulu orang ulama tuh nggak mau mengajarkan tarekat kalau nggak diminta. Nah, itu salah satu sebab. Ya, walaupun istri sendiri, kalau nggak diminta nggak akan diajarkan. Kenapa? Sebab kalau orang minta tanda butuh, Pak. Kalau nggak minta tanda dia nggak butuh. Nah kalau orang butuh, kalau begitu dikasih berharga benar, namanya orang butuh. Ya, uang misalnya 10 rupiah, 50 rupiah lah. Kalau 10 rupiah kan nggak ada lagi duitnya itu. Ya, 50 rupiah Pak. Tapi begitu kita mau naik angkot, ya, ongkosnya 750 misalnya. Uang kita cuma 700, kurang 50. Ya, begitu ada kawan ngasih 50, Masya Allah, berharga benar. Ya, kita misalnya, ya kan naik angkotnya cuma sekilo dekat. Ini jauh. Dari kampung sampai 7 kilo. Ya. Ongkosnya 750. Pas kita di terminal, uang kita cuma 700. Supir nggak mau nerima. Ada kawan ngasih 50 rupiah. Masya Allah, penerimaannya luar biasa. Cuma 50, Pak. Kenapa? Karena butuh. Tapi kita lagi nyantai-nyantai di rumah. Uang kita ada di tabungan, itu ada 1 juta misalnya. Berjuta-juta lah. Di kantong masih ada lah misalnya 500-an. Ada orang ngasih 50 rupiah. Kira-kira berharga enggak? Enggak berharga. Enggak dikasih juga, saya punya duit kok itu. Nah, jadi itu Pak, makanya itu sebabnya para ulama-ulama itu zaman dulu kalau enggak diminta enggak dikasih. Bahkan pengasah abah juga seperti itu juga Pak, walaupun dimintanya itu secara global. Ada dulu saya ingat, saya masih di Suryalaya. Jadi pagi-pagi subuh itu ada yang ngasih tahu, Buya katanya ada di Lampung itu 3 bis katanya datang Suryalaya. Oh ya, saya bilang, ya, saya cari mana yang dari Lampung itu. Rupanya selesai salat subuh mereka langsung pulang. Nah, cuman hanya ngelihat-lihat kayak apa sih Suryalaya itu. Jalan-jalan. Nah, nggak ada orang yang membawanya untuk talqin, enggak. Dan mereka tidak minta, ya walaupun ada pengasah abah enggak mau boleh talqin. Kenapa? Ya enggak, orang enggak butuh. Ya, walaupun kadang-kadang mintanya itu secara global, ya artinya ada perwakilan nyampaikan kedatangan kami ingin minta belajar zikir. Jadi kalau ke Suryalaya saya bilang sama kawan-kawan dulu, ambil mutiaranya. Apa talqin zikir, nah, itu mutiaranya itu. Jangan hanya jalan-jalan, kadang-kadang katanya ziarah religi itunya, bukannya jalan-jalan itulah. Kayak apa sih Suryalaya, rugi karena nggak diminta. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada tadi riyadhah. Riyadhah itu latihan-latihan, melatih diri kita untuk ya melaksanakan zikir tadi. Apakah zikirnya zikir jahar, zikir khafi. Zikir khafi itu lebih banyak, lebih bagus. Adapun kita zikir khafi selesai sholat fardu itu hanya sebentar, itu karena mengingat waktu, ya, mengingat waktu. Nah, tapi kalau kita punya waktu yang lapang, lebih banyak, lebih lama, lebih bagus. Misalnya kita sholat tahajud malam gitu ya, udah ngamalkan ini ngamalkan itu, belum waktu subuh,
Daripada tidur ya duduk aja zikir khafi. Walaupun ngantuk-ngantuk nggak masalah, tapi jangan ditelentangkan tubuhnya. Gitu. Ngantuk sampai zikir. Kadang-kadang pengalaman spiritualnya justru timbul ketika itu. Gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk membenahi diri. Nah, tujuan kita kan gitu, Pak, membenahi diri kita ini, ya, supaya lebih dekat kepada Allah, ya, supaya lebih cepat ma'rifatnya, gitu. Bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpulkan pengetahuan, bukan. Tapi membenahi diri. Bagaimana cara kita membenahi diri? Pertama dengan cara pengamalan, yang kedua dengan cara pemahaman. Memahami apa yang kita pahami, kita terapkan. Maka saya bilang jamaah di Arafah, ngaji di sini bukan ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk pakaian, untuk amalan. Jadi apa yang kita kaji untuk dipakai. Nah, jadi pakaian kapan? Ini yang disebut dengan hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Itu yang kita cari. Dan di sini sebenarnya tidak ngumpulin pahala, enggak. Kita enggak ngumpulin pahala, enggak. Yang kita cari gimana jalan supaya kembali ke Allah, itu aja. Dan tidak belajar dukun, enggak. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita kembali, suma'lam anna riyadah la tufidu wa la tuqarribul abda ilallah ta'ala ma lam takun ala muwafaqati syariah wa mutabatin sunnah. Jadi ketahuilah bahwa riyadah apapun tidak akan berfaedah, ya, tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah selama tidak bersesuaian dengan syariat dan mengikuti sunnah. Jadi riyadah yang kita lakukan mesti bersesuaian dengan syariat dan sesuai petunjuk Rasul. Ya. Kalau tidak bersesuaian dengan syariah dan tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah, tidak akan berfaedah. Nah, capek-capek badan saja. Qala Syekh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu aziz, at-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa man ittafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan seluruh tarekat tertutup bagi manusia kecuali bagi yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, ini kata Syekh Junaid, at-turuq kulluha masdudah. Tarekat semuanya tertutup. Jadi apapun yang kita pelajari sebagai amalia tarekat, kalau tidak mengikuti sunnah Rasul SAW, tidak mengikuti syariat, maka dia tertutup. Artinya tidak akan tersampaikan kecuali orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, jadi bagaimana kita mengamalkan riyadah itu sesuai dengan sunnah Rasul. Banyak zikir, terutama itu Pak, perbanyak zikir jahar dulu. Nanti dulu yang lain. Nah, jangan lupa jangan lupa bahwa kita beramal itu tujuannya ingin kembali ke Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi kesampingkan pikiran kita ingin mendapatkan surga, mendapatkan pahala, dapat bidadari. Gitu. Udah, sampingkan dulu itu. Ya, tidak ada tujuan itu. Ya, tujuan belajar tarekat tidak ada kecuali ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Jadi jangan dicampuri dengan pikiran-pikiran yang akan menyimpang dari itu. Bukan belajar supaya ada kesaktian, enggak. Belajar supaya bisa jadi dukun, enggak. Ya.
Kita pelajari ya murni untuk kembali ke Allah. Siapa diri kita ini, bagaimana caranya kembali ke Allah. Kan saya bilang tadi, kesampingkan pikiran kita untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga, enggak. Ya, ada. Ya, ya. Yang kita inginkan hanya kembali ke Allah, itu saja. Qala alaihi salam, ya, kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang kepada kedua pusaka tadi, Al-Quran dan Sunnah. 5 warada fil hadis, apa yang datang dari hadis, al-ulama warasatul anbiya bi asanidas sahihah. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaih. Kata Nabi SAW, kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Wa illam takun ma'allah, kalau kamu belum bisa bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah kamu bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Fa'inau yusiluka ilahi, karena dia akan membawamu usul kepada Allah. Nah, jadi ini satu prinsip kita juga, ya, kun ma'allah, bersamalah dengan orang yang bersamalah kamu dengan Allah kalau sudah bisa. Kun ma'allah, bersamalah dengan Allah selama-lamanya, di mana saja, kapan saja, kalau sudah bisa. Kalau belum bisa, kun ma'a man kana ma'allah, bersamalah kamu dengan orang yang sudah bersama Allah. Nah, kalau kita sudah bisa bersama Allah di mana saja, kapan saja, ya itu lebih baik. Kalau kita belum bisa, nah bersamalah dengan orang yang sudah bersama Allah. Nah, kenapa? Karena fa'innahu yusiluka ilaihi, karena dia akan membawa ruhaniyahmu usul kepada Allah. Nah, kalau istilahnya apa namanya, yang dalam Al-Quran itu Al-Hakim, ya, ketika dia memberi nasihat kepada anaknya, Luqman Al-Hakim. Apa kata Luqman pada anaknya? Nak, kalau kamu bermajlislah dengan orang yang hatinya selalu bersama Allah. Jangan sekali-kali kamu bermajlis dengan orang yang hatinya jauh dari Allah. Ya, sebab kalau kamu bermajlis dengan orang yang hatinya selalu bersama Allah, andaikan kamu punya ilmumu itu bermanfaat buat mereka. Tapi kalau kau tidak punya ilmu, engkau bisa belajar dari mereka, sehingga kau pun akan terbawa usul kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali kamu bermajlis dengan orang yang hatinya jauh dari Allah. Karena kalaupun kau punya ilmumu itu enggak ada manfaatnya buat mereka. Kalau kau tidak punya ilmu, engkau akan terseret dengan kejahatan mereka. Sebab ruh kita ini ibarat angin lalu. Kalau dia meniupi bangkai, kalau dia melewati bangkai, maka dia busuk bagai bangkai. Tapi kalau dia melewati minyak wangi, dia akan harum semerbak mewangi. Nah, begitulah ruh kita. Jadi kalau ruh kita ibarat angin itu kan nggak ada bau, nggak. Ya. Tapi kalau dia melewati bangkai, baunya busuk bagai bangkai. Bukan angin itu sebenarnya yang bau, bangkai itu. Cuma karena angin itu lewat ke bangkai, maka dia bau busuk. Nah, kalau dia melewati minyak wangi, maka dia harum semerbak mewangi. Bukan angin itu yang harum, tetapi minyak wanginya. Cuman karena dia lewat di minyak wangi itu, maka dia harum.
Nah, begitulah ruh kita. Kalau selalu dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, maka kita akan terbawa-bawa dekat dengan Allah. Tapi kalau kita banyak dekat sama orang yang jauh dari Allah, maka kita akan terseret dengan kejahatan mereka. Kata Luqman kepada anaknya, kalau kamu dekat dengan orang baik, seperti kamu dekat penjual minyak wangi. Kalaupun kamu tidak bisa membeli minyaknya, paling tidak baunya kau dapat. Tapi kalau kau dekat dengan orang yang jauh dari Allah, orang jahat, seperti kau dekat dengan pandai besi. Kalaupun kau tidak terkena percikan besinya, paling tidak kau kena asapnya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya kata Rasul SAW, kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah. Jadilah kamu selalu bersama Allah di mana saja. Makanya saya bilang tempoh hari, beberapa bulan yang lalu, iman kita itu ada 3 tingkatan. Kalau dalam bahasa tasawuf kan iman mubtadi, iman mutawasid, iman muntahi. Ya, kalau istilah saya kemarin itu imannya anak-anak, imannya orang dewasa, imannya orang tua. Gitu. Percaya saja bahwa Allah itu melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah itu ada. Itu baru imannya anak-anak. Ya. Imannya orang dewasa tidak sekedar percaya Allah melihat, Allah mendengar, tapi merasa dilihat Allah. Merasa didengar Allah. Merasa diperhatikan Allah. Merasa selalu bersama Allah. Itu namanya sudah dewasa. Atau dalam istilah tasawuf namanya muraqabah. Selalu bersama Allah. Nah, naik lagi nanti ke imannya orang tua. Ya, bukan lagi merasa bersama Allah. Justru diri kita nih nggak ada. Yang ada cuman hanya Allah. Bukan lagi merasa kita didengar Allah. Mungkin kitanya nggak ada. Jadi semuanya kembali kepada hati kita. Pemahaman kita tentang ilmu ketuhanan. Semakin kita kaji, semakin dekat kita kepada Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Materinya subuh ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan insya Allah membawa kita dekat kepada Allah lagi. Amin Allahumma amin. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir apa Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan fadzukurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kamu kepada Allah baik di posisi berdiri, duduk ataupun tidur. Memang posisi kita ini hidup ini kan cuma 3 itu, Pak. Berdiri, duduk, tidur. Jadi artinya sepanjang hayat kan gitu. Itu zikir yang bisa dilakukan seperti itu zikir kan ada tingkatan Pak. Ada zikir di tingkat tarekat, ada di tingkat syariat, ucapan. Artinya mengucap la ilaha illallah. Itu zikir di tingkat syariat. Nah kalau itu ya mesti pakai cara berwudu, nutup aurat, itu menghadap kiblat, itu ada metodenya, itu ya. Itu zikir syariat, ya. Dan itu ada tempatnya, Pak. Nah, di tempat yang suci, jangan pula kita lagi nongkrong di WC, la ilaha illallah. Ya nggak boleh itu, gitu ya. Sebab kalau sudah terzahirkan, itu sudah menjadi syariat. Kalau sudah menjadi syariat, berlaku hukum. Itu Pak ya. Nah, tapi kalau masih di dalam hati, tidak ada hukum Pak. Nah itu yang boleh dilakukan zikirnya mau tidur, berdiri, duduk. Di mana walaupun nongkrong di WC sekalipun. Ya.
Tetap zikir dalam hati. Walaupun kita tidur, kita duduk, di mana saja. Tapi itu hanya di hati, Pak. Nah, gimana caranya? Nah, itu yang disebut zikir khafi. Zikir yang ditanam di dalam hati dan diamalkan itu. Nah, kalau itu mah di mana saja. Dan bahkan nggak boleh putus, Pak. Kalau itu. Masih tidur kita, masih duduk kita. Bahkan saya bilang tadi, nongkrong di WC pun harus zikir. Lagi makan pun begitu. Ya. Makan boleh mulut kita lagi makan, tapi zikir dalam hati lanjut terus menerus. Nah, itu yang nggak ada batas, Pak. Ya, makanya di pengasahabah nggak dibatasi berapa. Tapi kalau zikir jahar tadi, nah itu harus ada cara. Ada dalam keadaan wudhu, kemudian kita nutup aurat, gitu ya, di tempat yang bersih, gitu ya. Bila perlu menghadap kiblat, itu cara, itu zikir syariat. Tapi kalau zikir yang di dalam hati, ya itu tadi, sambil duduk, sambil tidur, tidak masalah. Itu Pak ya. Masih ada yang lain, silakan. Iman itu kan saya katakan ada tingkatan tadi. Pertama dari amaliyah, ya, peningkatan amalan. Yang kedua dari pemahaman. Di pemahaman ilmu tasawufnya, ya. Tanpa ilmu tasawuf tidak mungkin bisa naik. Dengan ilmu tasawuf itu baru kita bisa meningkatkan iman kita tadi. Maka nur itu kan ada dua, ada nur iman, ada nur ma'rifat. Ya. Kalau nur iman itu membuat kita rajin ibadah. Itu nur iman. Ya, rajin sholat, rajin zikir, rajin kita tahajudnya, rajin puasanya. Itu nur iman, memancarkan rajin ibadah. Ada lagi nur ma'rifat. Kalau nur ma'rifat itu paham. Ya. Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah, dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, jadi untuk meningkatkan iman tadi dikaji paham. Kaji tauhidnya. Tauhid ini nanti kan ada tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Mana yang tauhid asma, mana tauhid sifat, mana tauhid af'al, mana tauhid zat. Nah, memahami 4 macam tauhid ini, nah, akan meningkatkan, ya, keyakinan kita kepada Allah. Jadi untuk meningkatkan iman tadi, tingkatkan pemahaman. Memahami, ya, tentang Allah itu sendiri. Makanya sebenarnya awal-awal kita disebut beriman itu ya kenal itulah. Ya. Apakah kita ini sudah beriman sama Allah atau belum? Hanya kita yang tahu, Pak. Tapi sebenarnya iman itu diawali dengan mengenalnya itu dulu. Ya insya Allah kita sudah kenal kepada Allah. Siapa mungkin belum lengkap, gitu ya. Kita sudah kenal nama. Siapa nama Tuhan kita? Allah, nama. Gitu. Jadi kalau orang bertanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Sudah tahulah kita itu. Tapi siapa yang bernama Allah itu? Nah ini kan belum tentu Pak kita paham, Pak. Nah, saking tidak pahamnya, itu mengatakan Allah itu duduk di atas kursi di aras langit ke-7. Nanti kalau jam 2 malam baru turun ke bumi. Nah, kalau itu yang kita pahami, maka kita jatuh syirik itu jadinya. Membangsakan Allah dengan makhluknya. Duduk di kursi di langit yang ke-7, bertempat lagi. Ya, sedangkan sebelum jadi alamnya Allah sudah ada kok itu. Masa nongkrong di situ aja dia. Nah, tapi ketidakpahaman kita itu tadi akan membawa kita kepada kesyirikan. Maka diperlukan kaji tauhidnya itu. Ya. Jadi untuk meningkatkan itu tadi, di samping kita laksanakan amaliyahnya dengan intensif, kita kaji. Amaliyah saja tanpa dikaji lambat, Pak.
Ya, ibarat kita berjalan tak tahu arah. Ya, sholat aja. Apa sudah benar sholat kita ini? Taruhlah kita rajin benar sholat 5 waktu, sholat sunat. Ya. Kira-kira yang dituntut oleh Allah sholat itu apa benar seperti ini? Ya. Kalau syariatnya kita yakin lah benar lah itu syariatnya. Tapi tujuan sholat itu apa? As-shalah mi'rajul mu'minin. Mi'raj. Kita sudah mi'raj atau belum mana? Atau masih tunggang-tunggi aja begitu, tapi belum mi'raj. Nah, yang mi'raj itu kan naik. Ya, naik itu namanya dari bawah ke atas. Ya. Kalau kita sudah naik, berarti kita sudah di atas. Kalau kita sudah di atas, berarti kita enggak di bawah lagi, Pak. Kalau masih di bawah, tanda belum naik gitu. Nah, pertanyaannya, yang di atas itu siapa? Yang di bawah itu siapa? Yang di bawah muhdas, di atas qadim. Sudahkah muhdas naik ke qadim? Kalau belum, masih muhdas juga, masih di bawah juga, belum naik, belum tercapai sasaran sholat kita. Baru tunggang-tungginya itulah itu ya. Tapi sasaran mi'rajnya itu belum. Makanya di dalam istilahnya la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nyembah Allah yang kita enggak kenal gimana menyembahnya? Mengingat Allah yang kita enggak tahu apa yang mau diingat. Salat itu ingat Allah. Kita enggak kenal Allah, bagaimana mengingatnya? Ingat nama. Kalau nama itu ya namanya nama. Yang kita ingat justru yang bernama itu, bukan namanya. Nah, ini kan nggak mungkin kita dapatkan hanya nongkrong aja nunggu bintang jatuh dari langit. Nggak, mesti kita cari, kita tanya, kita pelajari. Nah, itu penuh perjuangan, riyadhahnya, kemudian kaji pahamnya, itu ya. Maka saya bilang itu jangan dianggap remeh itu. Untuk meningkatkan iman tadi nggak mungkin kita serajin-rajin kita ibadah, belum tentu meningkat iman. Kenapa? Peningkatan iman itu dari pemahaman kita tentang Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami, nah itu namanya sudah ma'rifat. Ya. Kan sering saya contohkan, kalau ada orang datang ke rumah kita yang kita nggak kenal, nggak mau kita serahkan kunci rumah atau kunci almari kita. Kenapa nggak mau? Karena kita nggak percaya. Kenapa tidak percaya? Ya belum kenal. Nah kalau begitu, percaya dulu baru kenal, apa kenal dulu baru percaya? Kenal dulu baru percaya. Bagaimana kita mau percaya kalau nggak kenal? Kenal dulu baru kita percaya. Cuman di kita ini kadang-kadang udah percaya dulu tapi belum kenal. Nah, pertanyaannya, kita sudah percaya sama Allah, udah kenal belum sama Allah? Nah, untuk kita meningkatkan iman tadi. Jadi nggak cukup Pak hanya iman kita ya turun temurun, tetapi betul-betul harus kita pahami, kita kaji sehingga kita yakin. Ya, untuk meningkatkan iman tadi dengan cara kajian, pahaman. Tanpa dikaji nggak mungkin meningkat. Ya. Tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan iman. Gimana ningkatkannya kalau nggak dikaji? Itu semboyan saja itu. Bikin spanduk ya. Peringatan Hari Besar Islam ini meningkatkan iman dan takwa. Meningkatnya gimana? Meningkatkan iman itu dengan paham. Meningkatkan takwa dengan amal. Nah, lebih banyak kita lakukan amaliyahnya. Ya, mungkin kalau saya biasanya cuma salat fardu saja, sekarang tambah rawatib. Mungkin sudah fardu rawatib saja, tambah sunat-sunat yang lain, itu ya. Sunat istikharahnya, sunat isroknya, isti'azah istikharahnya, tahajudnya, hajatnya, daf'il balaknya, tasbihnya, itu meningkatkan takwa gitu. Ya, meningkatkan iman, tingkatkan paham. Ya,
Tanpa meningkatkan pemahaman kita kepada Allah, akan mustahil iman kita meningkat. Ya. Dan itu tidak bisa hanya sekedar mendengar-dengar ceramah atau baca-baca buku. Tapi betul-betul harus dibimbing oleh orang yang ahli di bidangnya. Meningkatkan itu tadi. Ya, karena itu bertahap. Ya. Saya kira demikian Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah agak siang, kita akhiri. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.